Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi penjumlahan bilangan pecahan. Oke, bisa kalian perhatikan di sini ya. Dan mohon maaf jika mungkin kualitas videonya kurang bagus, tapi kalian bisa perhatikan dan simak baik-baik ya agar kalian dapat memahaminya. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya misalkan 1/2 ya. 1 itu disebutnya sebagai pembilang ya, dan 2-nya sebagai penyebut. Nah, jadi yang atas ini disebut sebagai pembilang, yang bawahnya itu penyebut. Nah, ini batas pembagi atau per dalam pecahan. Dibaca 1/2 ya. Jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Paham ya, Nak? Oke. Lanjutnya langsung kita masuk ke materi penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan ya. Yang pertama di sini ya, A. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Oke. Ya. Nah, penyebut tadi sudah kita ketahui ya, penyebut itu adalah yang bawah. Jadi di sini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi yang bawahnya sama ya, Nak. Contoh langsung ya. Misalkan 2/4 ditambah 5/4. Oke. Jadi masing-masing penyebutnya sama, tapi pembilangnya beda. Nah, kalau penyebutnya sama ini gampang sekali. Kita hanya tinggal menjumlahkan si pembilangnya saja atau yang atasnya saja. Jadi 2 tambah 5. Penyebutnya tetap, yaitu 4. Oke? Jadi yang kita jumlahkan hanya yang atasnya saja atau pembilangnya saja. Ya, kalau begini tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 5 tuh 7. Penyebutnya tetap 4. Oke, paham? Contoh yang kedua. Sama, penyebut sama. Misalkan soalnya 6/8 ditambah 2/8. Ini sama, gampang. Tinggal jumlahkan si pembilangnya saja. 6 tambah 2. Penyebutnya tetap 8. 6 tambah 2, 8/8. Kalau 8/8, pembilang dan penyebut sama, itu nilainya sama ya, yaitu 1. Oke? Pasti kalian udah belajar ini di kelas sebelum-sebelumnya ya. Jadi jika pembilang dan penyebutnya sama, itu dibaca atau nilainya 1, sama ya. 1, 8/8 1, 5/5 1, 6/6 1, dan seterusnya. Paham sampai sini? Oke, insyaallah semoga kalian paham. Untuk berikutnya berarti kita langsung ke penjumlahan pecahan berpenyebut beda atau tidak sama. Ya, Ibu rasa kalau untuk pecahan berpenyebut sama ini gampang karena hanya menjumlahkan pembilangnya saja, jadi nggak perlu dibahas lama ya, Nak. Kalian hanya tinggal menjumlahkan yang atasnya saja. Nah, untuk berikutnya itu adalah penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Ibu pindah ke sini ya. Yang kedua yaitu penjumlahan
pecahan berpenyebut beda atau tidak sama ya. Oke. Langsung ke contoh. Contohnya di sini misalkan 2/3 ditambah 1/2 yang gampang dulu ya. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu pakai cara KPK. Maksudnya ya, jadi penyebut dari masing-masing pecahan kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Oke? Ya, jadi penyebutnya itu kan 3 dan 2. Ya, 3 dan 2. Nah, kalian sudah tahu KPK 3 dan 2 itu adalah 6. Kalau yang belum paham cara mencari KPK, yaitu KPK itu apa sih? Kelipatan persekutuan terkecil. Yang gampangnya gini cari KPK. KPK 3 sama dengan 2, tulis 3 dan 2 ya. 3 kita lipatin ya. Kelipatannya 3 berarti 6. Terus 9, terus 12 dan seterusnya ya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, angka yang sama antara 3 dan 2 yang mana? Ketemu di mana? Yang paling kecil. Ya. Kalau sini kan 6, 8, 10, terus 12. Ada angka 6, ada angka 12, ya. Berarti yang paling kecil, kelipatan terkecil berarti angka 6. Maka kita ambil 6. Jadi 3 dengan 2 itu di sini penyebutnya kita samakan menjadi 6, ya. Kalau udah gini gimana, Bu? Udah begini berarti kalau 3 sama 2-nya udah berubah dengan jadi 6, berarti 2 sama 1-nya pun berubah, ya. Gimana caranya? Nah, 3 menjadi 6. Caranya gimana? 3 kalikan berapa supaya menjadi 6? Kalikan 2, ya. Berarti yang 2-nya pun dikalikan 2. 2 kali 2, 4. Tulis sini. Nah, ini pun sama. 2 dikali berapa supaya menjadi 6? 2 dikali 3. Berarti ini pun sama, kali 3. 1 kali 3, 4. 1 kali 3 apa? 3. Sorry ya, 1 kali 3, 3. Nah, kalau gini gimana? Berarti tinggal, kan penyebut itu sama. Berarti tulis 6 sini. Tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 3 tuh 7. Berarti 2/3 tambah 1/2 hasilnya 7/6. Itu dengan cara KPK, menyamakan penyebutnya dengan cara KPK. Ada lagi cara yang kedua. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu adalah dengan kali silang. Nah, dengan kali silang. Contoh sini adalah 2/3 ditambah 1/2. Kalau kali silang gimana? Tinggal kita kalikan saja. Ya, kita kalikan penyebut dengan penyebut. Pembilangnya kita kali silang, ini kali silang. Oke, sebentar Ibu ambil pulpen warna lain. Mana pulpennya? Oke. Ya. Jadi ini kita kali silang. Ini dikali silang, ini kali silang.
ya. Jadi sini 3 kali 2, terus 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 ya. Maka menjadi 3 kali 2 6, 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 3 3. Oke, ini kurungnya di sini ya. Maaf, salah busi. Oke. Ya. Sudah 3. Udah, hasilnya sama 7/6. Sama ya, ini dengan yang ini. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi ini penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut beda. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Untuk itu coba Ibu kasih contoh satu soal lagi ya. Contoh yang kedua. Contoh misalkan contoh yang berikutnya yaitu adalah misalkan di sini ada 4/8 ditambah 3/6. Oke. Dah. Ya, kalau kita pakai cara KPK berarti kita cari dulu KPK 8 sama 6. Cari KPK 8 dan 6. 8 di sini 6. Berarti 8 kelipatannya adalah 16. Terus 16 tambah 8 itu 24. 24 tambah 8 32 ya. Untuk kelipatan 6 berarti 6 12 8 24 30 36 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat KPK-nya atau kelipatannya yang paling kecil itu ada di angka 24 ya, 24. Oke. 24 berarti penyebutnya 8 dengan 6 itu adalah 24. Oke. Nah, setelah itu gimana? 8 sama 6 kan ada 24. Berarti kita ubah juga si pembilangnya karena penyebutnya sudah berubah. Berarti kita cari dulu 8 sama 6 kan 24. Nah, 8 dikali berapa supaya menjadi 24? Atau boleh 24 bagi 8 berapa? 3 ya. 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti pembilangnya pun sama. Kita kalikan 3. Karena penyebutnya kita kali 3, maka pembilangnya pun kali 3. 4 kali 3 12 ya. Dan sekarang yang 6. 6 dikali berapa supaya menjadi 24? Atau 24 bagi 6 berapa? Ya. 26 bagi 6, 24 bagi 6 4. Berarti 6 dikali 4 ya. 6 kali 4 sama dengan 24. Berarti pembilangnya pun sama. Kita kalikan 4 juga. 3 kali 4 12 juga. Oke. 12 ya. Maka kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita hanya tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 12 tambah 12 24. Tadi udah kita bahas kalau pembilang dan penyebut sama berarti hasilnya atau nilainya 1. Oke, paham? Nah, ini cara KPK. Gimana kalau cara kali silang ya? Dengan cara kali silang. Oke. Tadi berapa soalnya? 4/8 ditambah 3/6. Kita kali silang. Kita kali silang berarti 8 kali 6, 4 kali 6, 3 kali 8. Oke. Kalau sudah begini berarti kita tinggal kali silang. Nah, 8 kali 6 berapa? 48.
4 kali 6 24 ditambah 3 kali 8 24 juga ya. Hasilnya 48 per 48. 24 tambah 24 48. 48 tetap 48 sama ya. 48 per 48 nilainya 1 sama 1. Kenapa Bu kok ini 24 per 24, ini 48 per 48? Ya karena kalau 48 per 48 kita sederhanakan ya. Oke, sebentar kameranya kurang ini. 48 per 48 itu kita sederhanakan. Masih ingat nggak sederhanakan gimana? Kita bagi dengan angka yang sama. 48 dibagi 2. 48 bagi 2 sama dengan 24 per 24. Sama aja hasilnya 1. Pokoknya sama. Kalau kita sederhanakan terus pasti sampai hasil yang paling kecil itu nanti hasilnya akan sama. Ya, nilainya 1. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama itu ada 2 cara. Yang pertama cara KPK. Kita cari penyebutnya atau samakan penyebutnya hingga sama dengan KPK. Yang kedua itu kali silang. Dengan kali silang yaitu si penyebut kali penyebut, pembilangnya kita kali silang ya. Nanti baru kita jumlahkan. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika kalian belum paham, tonton videonya berulang-ulang dan bisa kalian perhatikan lagi atau baca lagi di buku paket. Karena di buku paket pun ada penjelasannya. Atau bisa kalian tanya langsung ke Bu Sisi, boleh dengan video call atau boleh telepon langsung ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.